Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Cerita masih berlanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini ingin menerobos ke bintang 9 di tengah-tengah pertempuran. Setelah menyerap semua segel roh, Xiaoyan segera berkata kepada Gagak Emas bahwa Xiaoyan hampir selesai menyerap semuanya. Xiaoyan baru berada di tahap akhir bintang ke-8 dan Xiaoyan berharap bisa menembus ke bintang ke-9. Pada saat ini Xiaoyan terdiam karena Xiaoyan menunggu jawaban dari Gagak Emas. Lalu Xiaoyan pun pada saat ini segera menoleh, tetapi Xiaoyan dikejutkan ketika melihat Gagak Emas ini hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyadari bahwa itu hanyalah sosok roh dari Gagak Emas. Lalu Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini tiba-tiba menghilang. Sementara itu pada saat ini Gagak Emas dari leluhur tua Pil Palace juga perlahan-lahan surut dan penampilannya telah kembali ke bentuk manusia sebelumnya. Dan pada saat ini leluhur tua dari Pil Palace juga tidak berani bertindak gegabah ketika menatap ke arah pertempuran di antara bintang 9 Dodi. Dan sekarang yang bisa dirinya lakukan hanyalah menunggu dan melihat pertempuran ini akan berkembang sampai ke tahap mana. Bersamaan dengan itu pada saat ini di langit di atas Pil Palace sinar cahaya yang menyilaukan segera menukik seperti meteor. Lalu tanpa ragu-ragu dirinya benar-benar mengabaikan pertempuran di antara bintang 9 dan pada saat ini targetnya jelas datang ke arah Xiaoyan. Kemudian Raja Pemakan Jiwa secara alami melihat penampilan dari Gagak Emas ini, lalu matanya menunjukkan kecemerlangan dan pada saat ini rantai besi hitam yang tidak terhitung jumlahnya berhenti menyerang 3 tetua bintang 9. Kemudian rantai-rantai ini segera terbang menuju ke arah Gagak Emas. Dan bersamaan dengan hal itu Gagak Emas juga pada saat ini segera menyadari serangan tersebut. Lalu pada akhirnya suara dari Gagak Emas ini segera terdengar di telinga 3 orang bintang 9 Dodi. Dirinya berkata agar mereka pada saat ini mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gagak Emas. Kekuatan orang ini telah mencapai tahap menengah bintang 9 dan mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Akan tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tidak bisa mundur dan mereka hanya bisa menahan untuk sedikit waktu. Tunggu tuannya pada saat ini menerobos bintang 9 dan hanya itulah secerca harapan. Dirinya khawatir jika mereka pada saat ini gagal maka puluhan ribu orang yang berada di sini akan mati. Oleh karena itu dirinya berharap mereka memahami keseriusan dari permasalahan ini. Mereka benar-benar harus menghentikan sosok tersebut secepat mungkin tanpa penundaan sedikit pun. Mendengar perkataan dari Gagak Emas ini para leluhur pada akhirnya keheranan. Akan tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mengabaikan perkataan dari Gagak Emas. Dan pada akhirnya mereka pun segera bergegas menuju ke arah Gagak Emas dan memblokir serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Pada akhirnya keempat Dodi bintang 9 ini benar-benar kembali bertempur di langit. Sementara itu pada saat ini kecepatan dari Gagak Emas semakin cepat ketika dirinya melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut tentu saja Raja Pemakan Jiwa benar-benar sangat kesal dan dirinya segera menggertakkan giginya. Sementara itu pada saat ini sosok Gagak Emas benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan. Lalu tanpa menunggu lagi pada saat ini Gagak Emas segera berubah menjadi sebongkah cahaya yang melesat ke antara alis Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika bergetar, lalu aura Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan segera meningkat dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Di sisi lain Raja Pemakan Jiwa pada saat ini tampaknya benar-benar tidak tahan, dirinya pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan akan benar-benar menyerap api surgawi peringkat pertama. Akhirnya dirinya pun segera memerintahkan keempat orang hantu hitam yang pada saat ini melayang di udara. Lalu keempat sosok ini pun seketika mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Tentu saja mereka berniat untuk menghentikan penyerapan api surgawi dan segera membunuh Xiaoyan. Melihat hal ini Zhen Zongfu pada akhirnya segera berkata bahwa anak ini dalam situasi yang cukup buruk. Lalu tanpa ragu-ragu dirinya pun segera bergegas yang diikuti oleh Zhan Huan, tetua keempat dan Gu Yin.
semuanya pada saat ini membentuk barikade di depan Xiao Yan dan menghentikan keempat hantu yang bergegas. Keempat hantu itu pun berbicara bersamaan seolah-olah suara dari keempatnya adalah satu. Mereka berteriak memerintahkan orang-orang yang menghalangi untuk minggir, dan jika tidak maka mereka benar-benar akan diserang dan dibunuh. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar acuh tak acuh dan mulai berteriak kepada puluhan ribu orang yang berada di sini. Zhen Zongfu berkata bahwa anak ini adalah sosok yang melindungi semua orang sebelumnya, dan sekarang dirinya membutuhkan perlindungan semua orang dan jika mereka tidak bertarung, kapankah mereka akan bisa membalaskan budi dari bocah ini? Mendengar perkataan dari Zhen Zongfu ini meskipun beberapa dari orang-orang yang berada di sini hanya memiliki kekuatan di tahap bintang 7, meskipun mereka tahu bahwa dengan melakukan ini akan merugikan diri sendiri dan bahkan mereka akan mati, mereka benar-benar akan terus bertarung. Namun pada akhirnya puluhan ribu orang pada saat ini hampir bersamaan bergegas maju untuk mengelilingi sosok keempat hantu yang menyerang. Zhen Zongfu pun tersenyum puas dan melihat ke arah sosok yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya, lalu niat membunuh puluhan ribu orang ini seperti harimau ganas dan semuanya menatap marah ke arah empat hantu yang mendekat. Sementara itu keempat hantu ini benar-benar tidak bergerak dan pada saat ini sosoknya memandang ke arah Gui Yin dan Xie Tu. Lalu pada akhirnya mereka segera berkata bahwa Gui Yin dan Xie Tu adalah anggota dari aliansi bayangan. Mungkinkah pada saat ini keduanya benar-benar akan memberontak? Menanggapi hal tersebut Gui Yin pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Gui Yin berkata agar mereka memaafkan Gui Yin karena misi dari Gui Yin telah selesai. Oleh karena itu sekarang Gui Yin telah bebas dan mulai sekarang Gui Yin bukan lagi bagian dari aliansi bayangan. Oleh karena itu hal ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Mendengar perkataan dari Gui Yin ini keempat hantu itu pun hanya bisa terdiam. Lalu setelah itu mereka segera berkata kepada Xie Tu. Mereka berkata bahwa Xie Tu pada saat ini akan dikeluarkan dari aliansi bayangan dan mereka yang telah dikeluarkan aliansi bayangan akan memburu dan membunuh orang tersebut. Setelah mengucapkan perkataan ini sosok keempat orang ini pun seketika bergetar dan mereka menyerang ke arah Zhen Zongfu dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan puluhan ribu orang yang berkontribusi juga pada saat ini segera memblokir mereka. Kekuatan dari puluhan ribu orang ini benar-benar tidak bisa diremehkan dan mereka pada saat ini benar-benar terjerat di dalam pertempuran. Lalu Zhen Zongfu dan yang lainnya yang pada saat ini sudah pulih juga ikut bergabung di dalam pertempuran. Dan tampaknya penundaan dengan jumlah orang yang sangat banyak ini sudah cukup memberikan waktu yang lama bagi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih menutup matanya dengan Kai Lin yang masih berdiri di sampingnya. Lalu Xiao Zhan, Feng Feng, Nan Erming, King Muer, dan Zi Ying pada saat ini berdiri di hadapan Xiao Yan dan mereka menjadi penghalang terakhir, dan pada saat ini tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi yang meletus, karena semua api surgawi pada saat ini benar-benar melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini api surgawi gagak emas berada di benak Xiao Yan. Lalu energi tidak terbatas terus diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Yan dan kekuatan Xiao Yan pada saat ini distabilkan pada tahap akhir bintang 8 Dodi. Kemudian aura Xiao Yan pada saat ini masih terus meningkat bersamaan dengan penggabungan ini. Lalu api surgawi gagak emas pada saat ini segera mulai berbicara di dalam benak Xiao Yan. Kemudian dirinya memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah api surgawi bernama Great Sun Golden Crow yang menduduki peringkat pertama di benua Dodi. Tuan terakhirnya adalah Huo Zun yang merupakan seorang Dosian yang memahami jalan dari semua api sebelum malapetaka kuno. Mulai sekarang dirinya yang bernama Great Sun Golden Crow ingin mengikuti kaisar kedua yakni Tuan Xiao Yan. Setelah perkataan ini terdengar pada saat ini Xiao Yan kembali merasakan energi yang melonjak dengan gila-gilaan. Xiao Yan tidak pernah merasakan energi gila seperti ini dan ini benar-benar melebihi semua energi yang diserap oleh api surgawi Xiao Yan sebelumnya. Pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan ada jejak ki putih di dalam tubuh Xiao Yan dan itu adalah kekuatan origin ki abadi. Pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan penyerapan di antara kedua origin ki ini.
Lalu seni roh darah Xiaoyan yang berada di peringkat ke-8 juga pada saat ini benar-benar menunjukkan tanda berevolusi menjadi seni iblis. Kemudian energi dari Golden Crow ini benar-benar melebihi imajinasi dari Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang tercengang pada saat ini, Gagak Emas segera kembali membuka mulutnya. Pada saat ini dirinya menunjukkan keterampilan bertarung khusus miliknya yang diciptakan oleh pemahaman dari pemilik sebelumnya. Tentu saja hal ini akan berguna untuk menghadapi pemakan jiwa dan Tuan harus memahami keterampilan bertarung ini. Pemilik api surgawi Gagak Emas sebelumnya menamakan teknik ini dengan pedang kuno sihir kota api surgawi. Bersamaan dengan perkataan tersebut pada saat ini ada banyak informasi datang dari pikiran Xiaoyan dan menyebabkan pikiran Xiaoyan meledak kesakitan. Namun meskipun begitu Xiaoyan diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Apalagi awalnya Xiaoyan sangat kekurangan keterampilan bertarung dan Xiaoyan masih berjuang dengan keterampilan bertarung lama, akan tetapi pada saat ini Xiaoyan memiliki 4 keterampilan bertarung baru dalam sekejap. Selain itu setidaknya semuanya berada di peringkat suci atau bahkan lebih kuat dari peringkat suci. Lalu Xiaoyan menekan kegembiraannya dan pada saat ini Xiaoyan mempelajari informasi yang terus masuk di kepalanya. Bersamaan dengan hal tersebut suara dari api surgawi Gagak Emas kembali terdengar di benak Xiaoyan, lalu dirinya berkata bahwa Tuan pada saat ini benar-benar sudah tercerahkan. Pada saat ini api surgawi Gagak Emas terlihat seperti terkejut, kemudian dirinya menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya khawatir bahwa Tuan akan mengalami permasalahan di tahap ini, karena jika bintang 8 tidak menyadari Tao dan menerobos ke bintang 9, maka hal itu akan membutuhkan lebih banyak energi dan benar-benar akan sulit. Selain itu dapat dikatakan bahwa mereka menerobos ke bintang 9 ini secara paksa, maka kekuatan mereka benar-benar akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan bintang 9 yang memahami Tao. Akan tetapi pada saat ini Tuan benar-benar mengalami pencerahan dan bagaimana Tuan bisa melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata dengan singkat bahwa Xiaoyan hanya memiliki kesempatan untuk memahami Tao miliknya. Xiaoyan sangat beruntung karena telah memahami 3000 jalan untuk memahami Tao api miliknya. Mendengar hal tersebut pada saat ini api surgawi Gagak Emas pun kembali terkejut. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Karena yang dirinya tahu hanyalah 3000 jalan di benua Dodi benar-benar telah diblokir. Oleh karena itu bagaimana mungkin Tuan bisa menyadari Tao tersebut? Menanggapi keterkejutan ini Xiaoyan hanya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung karena bisa mengerti Tao benua Dodi. Xiaoyan benar-benar tidak sengaja bisa menyadari Tao miliknya sendiri. Bersamaan dengan pembicaraan di antara Xiaoyan dan Gagak Emas ini pada saat ini di luar sangkar besi, lalu 3 tertua bintang 9 pada saat ini benar-benar berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Kemudian Raja Pemakan Jiwa tidak lagi duduk di kursi hitam tetapi dirinya pada saat ini berdiri di udara. Pada saat ini dirinya benar-benar terlihat marah karena Gagak Emas pada saat ini telah bergabung dengan Xiaoyan. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya segera membuka mulutnya dan pada saat ini wajahnya tampak aneh. Bahkan mulutnya pada saat ini seolah-olah dipotong dari wajahnya dengan pisau dan 2 baris gigi tajam mengerikan terlihat. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap ke arah leluhur berpakaian darah dan pada saat ini rantai kembali melonjak dari tubuhnya. Lalu rantai-rantai ini segera menyerang ketiga bintang 9 Dodi. Dan kecepatan dari rantai-rantai ini benar-benar melampaui kecepatan mereka sebelumnya. Bahkan ketiga Dodi bintang 9 seketika merasakan hati mereka bergetar. Lalu ketiganya segera mengeluarkan senjata mereka untuk berhadapan dengan rantai hitam yang pada saat ini melesat. Lalu niat membunuh yang sangat menakjubkan pada saat ini juga segera melonjak di antara ketiganya. Dan masing-masing dari Dodi bintang 9 ini benar-benar berusaha keras untuk memblokir serangan rantai yang melesat ke arah mereka, sehingga pertempuran sengit pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan banyak dentang yang terdengar di telinga semua orang. Lalu ketiga orang Dodi bintang 9 ini benar-benar kewalahan menghadapi rantai besi yang tidak bisa mereka potong.
pada saat ini banyak bunga api bertebaran di langit akibat benturan dari kedua serangan, dan pada saat ini dapat terlihat bahwa 3 orang Dou di bintang 9 benar-benar tidak sanggup untuk berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Kemudian Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera mengangkat tangannya dan rantai yang tidak terhitung jumlahnya segera kembali melonjak. Melihat rantai yang pada saat ini bertambah 3 orang Dou di bintang 9 benar-benar sangat cemas. Mereka pada saat ini hanya bisa bersiap untuk berhadapan dengan rantai yang tidak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya masing-masing dari mereka benar-benar kewalahan dan tubuh mereka pada saat ini segera tertusuk oleh rantai hitam, lalu seketika tubuh mereka pada saat ini dipenuhi dengan lubang dan bekas luka, bahkan darah terus mengalir membanjiri rantai hitam yang pada saat ini menembus tubuh mereka, dan pada akhirnya di tengah-tengah pertempuran ini, 3 leluhur bintang 9 benar-benar jatuh ke tangan Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini ketiga leluhur bintang 9 telah kehilangan kesadaran tetapi mereka masih memiliki aura di tubuh masing-masing. Mereka pada saat ini belum mati akan tetapi Raja Pemakan Jiwa sedang menghisap esensi dan darah dari 3 leluhur bintang 9 Dodi. Lalu sosoknya kembali duduk di kursi hitam dan dirinya pada saat ini mengangkat kembali ke kakinya dan melihat pertempuran di bawah dengan santai. Pada saat ini dirinya menatap ke arah 4 hantu yang sebelumnya dirinya perintahkan. Lalu dirinya tampak tidak percaya keempat hantu ini bisa dengan cepat membunuh dan menghentikan Xiao Yan menyerap api surgawi. Lalu setelah itu dirinya pun melirik ke samping di mana ada leluhur tua dari Pil Palace. Lalu seketika matanya berbinar karena pada saat ini dirinya telah menyadari sesuatu. Dirinya pada akhirnya bergumam bahwa dirinya tidak menyangka api surgawi peringkat kedua Great Yin Golden Crow pada saat ini juga berada di sini. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini memiliki pemikiran untuk mengajak api surgawi peringkat kedua ini bergabung dengannya. Dan pada akhirnya dirinya pun segera berkata kepada api surgawi nomor 2, bahwa permusuhannya sangatlah kuat, lalu niat membunuhnya juga pada saat ini sangat kuat dan katakan kepadanya siapakah musuh dari dirinya. Ternyata pada saat ini identitas sebenarnya dari leluhur tua dari Pil Palace juga merupakan api surgawi. Dirinya memiliki peringkat kedua di peringkat api surgawi dan memiliki nama Great Yin Golden Crow. Tubuhnya persis sama dengan Great Sun Golden Crow yang pada saat ini diserap oleh Xiao Yan. Dirinya juga memiliki tubuh seperti gagak emas yang memiliki 3 kaki. Menanggapi perkataan dari pemakan jiwa, pada saat ini leluhur tua dari Pil Palace hanya memalingkan wajahnya ke arah lain. Melihat leluhur tua yang tampak acuh tak acuh pada saat ini Raja Pemakan Jiwa hanya tertawa. Lalu setelah itu dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki lebih banyak waktu. Dirinya memiliki banyak waktu untuk memikirkannya tetapi dirinya harus mengerti bahwa jika dirinya menolak, maka pada saat ini tidak akan ada lagi api surgawi peringkat kedua. Setelah itu Raja Pemakan Jiwa pun kembali menatap ke arah pertempuran yang berada di langit, lalu dirinya menatap ke arah 4 hantu yang bertarung dengan puluhan ribu orang dan segera mengerutkan kening. Dan kecepatan dari pembantaian ini sepertinya membuatnya sedikit tidak puas dan dirinya segera membuka mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut sangkar besi hitam yang menyelimuti semua orang pada saat ini tiba-tiba bergetar. Sangkar ini seketika segera menyusut dan ruang di dalamnya benar-benar akan menjadi semakin kecil, sehingga puluhan ribu orang di dalam sangkar besi secara alami dapat merasakan hal tersebut. Mereka semua mengangkat kepala masing-masing dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Sementara itu Raja Pemakan Iblis pada saat ini segera berteriak kepada keempat orang hantu yang dirinya perintahkan. Dirinya memerintahkan mereka untuk dengan cepat segera menyelesaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena jika tidak maka pada saat ini mereka benar-benar akan segera mati bersamaan dengan semua orang. Mendengar perkataan ini keempat hantu itu pun seketika bergetar karena rasa takut di dalam hati masing-masing, dan pada akhirnya mereka menjadi semakin serius dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera melonjak di tubuh mereka, lalu sosok-sosok ini menjadi semakin brutal ketika mereka kembali melakukan serangan, dan pertempuran yang dipenuhi dengan aura berdarah pada saat ini kembali berlanjut.
Lalu banyak orang yang pada saat ini dalam sekejap mata benar-benar mati akibat serangan oleh keempat orang ini. Menyadari hal tersebut, Zhen Zongfu dan yang lainnya juga pada saat ini berusaha semakin keras. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih menyerap origin Qi yang melonjak. Dan pada saat ini Xiao Yan samar-samar telah menerobos tahap akhir dan menuju ke tahap puncak bintang 8 Dodi. Setelah mencapai puncak bintang 8 Dodi pada saat ini aura Xiao Yan benar-benar masih belum berhenti. Lalu api surgawi pada saat ini kembali melonjak dengan gila-gilaan dari tubuh Xiao Yan. Kemudian lautan api pada saat ini segera tercipta dan hal ini membuat semua orang seketika terpental. Dan pada saat ini api surgawi tidak menelan Kailin dan tim Xiao Yan yang lainnya yang melindunginya. Tentu saja hal ini adalah pengendalian dari api surga milik Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Zhen Zongfu benar-benar terkejut dengan aura Xiao Yan yang masih meningkat. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini telah menerobos ke tahap puncak bintang 8 Dodi. Lalu Zhen Zongfu pada akhirnya segera bertanya, mungkinkah bocah ini akan menembus ke bintang 9 Dodi? Akan tetapi hal itu tidak akan mungkin karena Xiao Yan harus memahami Tao terlebih dahulu dan menyerap origin Qi yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut Zhan Huan juga segera berkata bahwa itu memang benar. Lalu Zhan Huan dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan. Sementara itu di sisi lain Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terkejut. Karena tanpa disadari dirinya merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini melonjakkan kobaran api. Dan pada akhirnya dirinya kembali memerintahkan semua pasukannya untuk segera menyerang. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dirinya pun segera kembali mengangkat tangannya dan rantai pada saat ini segera melonjak. Lalu rantai-rantai ini muncul dari sangkar dan pada saat ini melesat ke arah kerumunan yang melindungi Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Gui Yin pada saat ini segera melangkah maju meskipun Gui Yin tidak memiliki kedua tangan. Namun Gui Yin pada saat ini berniat untuk menghentikan rantai-rantai tersebut. Melihat hal tersebut Raja Pemakan Jiwa segera berteriak ke arah Gui Yin. Dirinya berkata bahwa kehidupan yang Gui Yin terima pada saat ini adalah karenanya. Apakah Gui Yin pada saat ini benar-benar ingin memberontak kepada Raja Pemakan Jiwa? Menanggapi hal tersebut Gui Yin pun pada saat ini tersenyum. Lalu dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya telah menjalankan misinya dan dirinya sudah keluar dari perjanjian. Oleh karena itu pada saat ini terserah Gui Yin untuk memutuskan apa yang dirinya inginkan. Mendengar perkataan dari Gui Yin ini Raja Pemakan Jiwa kembali tertawa dan lanjut membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dirinya adalah sosok yang telah memberi kehidupan kepada Gui Yin. Oleh karena itu pada saat ini dirinya juga bisa mengambil kehidupan tersebut. Setelah kata-kata ini terdengar pada saat ini rantai hitam segera melesat mengejar sosok Gui Yin. Tentu saja Gui Yin pada saat ini segera mundur menghindari rantai hitam. Sementara itu di sisi lain pada saat itu semua orang kembali dikejutkan oleh aura Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar kembali melonjak. Karena sosok Xiao Yan yang duduk bersila di dalam kobaran api pada saat ini terlihat semakin memudar. Lalu pada akhirnya sosok Xiao Yan perlahan-lahan menghilang seolah-olah Xiao Yan pada saat ini berbaur dengan kobaran api. Bahkan Kailin yang berada di samping Xiao Yan juga pada saat ini merasa terkejut. Akan tetapi Kailin pada saat ini bisa merasakan aura dari Xiao Yan. Dan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena tidak tahu apa yang pada saat ini sedang terjadi. Sementara itu pada saat ini sosok Gui Yin benar-benar telah ditangkap oleh rantai hitam. Lalu tubuhnya telah tertembus oleh rantai hitam dan Gui Yin pada saat ini mengeluarkan seteguk darah. Seolah-olah Raja Pemakan Jiwa tidak puas pada saat ini tubuh Gui Yin terus-menerus ditusuk oleh rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya rantai hitam ini segera menembus kepala Gui Yin dan vitalitas dari Gui Yin pada saat ini benar-benar menghilang. Melihat Gui Yin yang pada saat ini mati Zhen Zongfu benar-benar merasa sedih. Bahkan Zhen Zongfu menggumamkan nama Gui Yin dan pada saat ini dirinya mengepalkan tinjunya.
lalu Zhen Zongfu pada saat ini dipenuhi dengan kesedihan setelah melihat semua rekan-rekannya mati. Namun tidak lama setelah itu Zhen Zongfu pada saat ini kembali dikejutkan oleh aura Xiao Yan yang benar-benar melonjak. Bahkan King Yuantian juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menatap ke arah sosok Xiao Yan berada. Semua orang pada saat ini bisa merasakan aura yang sangat gila yang terpancar dari tempat di mana Xiao Yan berada. Di sisi lain Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya juga bisa merasakan aura yang terpancar dari Xiao Yan dan tanpa sadar pada saat ini dirinya merasa sedikit ketakutan. Lalu pada akhirnya dirinya pun segera memerintahkan keempat hantu untuk kembali menyerang. Dan bersamaan dengan itu dirinya kembali melontarkan banyak rantai yang pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan. Setelah itu Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak bahwa dirinya tidak percaya bocah ini mampu menembus ke bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Zhen Zongfu yang secara alami mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa sosok Xiao Yan pada saat ini berhasil menembus bintang 9 Dodi. Zhan Huan juga berkata bahwa Xiao Yan ini benar-benar gila, karena hanya dalam beberapa saat sosoknya pada saat ini benar-benar mampu menembus bintang 9 Dodi. Apakah metode yang pada saat ini digunakan oleh bocah tersebut hingga mampu melakukan hal ini? Tentu saja semua orang pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan secerca harapan muncul di hati masing-masing. Sementara itu di sisi lain di dalam lautan api tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali terbentuk. Lalu mata Xiao Yan yang tertutup pada akhirnya terbuka dan Xiao Yan bergumam bahwa kelahiran kembali adalah jalan apinya. Setelah selesai berbicara api di tubuh Xiao Yan seketika menyembur keluar. Lalu area di sekitar Xiao Yan pada saat ini segera kembali berubah menjadi lautan api yang sangat luas. Bersamaan dengan hal tersebut nyala api pun meraung seperti seekor naga di tengah-tengah laut tanah api. Lalu semua orang pada saat ini memandang ke arah gelombang api yang melesat ke segala arah. Akan tetapi pada saat ini langit masih cerah dan tidak ada jejak awan yang muncul. Kesengsaraan Kaisar Bintang 9 tanda-tanda bahwa Xiao Yan menembus Bintang 9 tidak muncul. Oleh karena itu semua orang pada saat ini sedikit ragu dan berpikir apakah Xiao Yan benar-benar telah menembus Bintang 9 Dodi. Akan tetapi pada saat ini semua orang bisa melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah Raja Pemakan Jiwa. Dan tampaknya hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menembus bintang 9 Dodi. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini juga mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit, bahkan tidak hanya Zhen Zongfu dan yang lainnya yang bingung, akan tapi Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar kebingungan, akan tetapi di tengah-tengah kebingungan ini Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Karena Xiao Yan adalah satu-satunya di dunia ini, maka Xiao Yan telah menyerap origin Qi keabadian yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seluruh benua Dodi sebenarnya pada saat ini benar-benar membantu Xiao Yan menerobos. Oleh karena itu, pada saat ini kesengsaraan Kaisar tampaknya benar-benar telah terhapus oleh ruang untuk Xiao Yan. Tentu saja semua ini atas izin dari Bude Yanti selaku orang dalam yang terkuat sejagat raya, sehingga hal sepele seperti ini sudah pasti bisa diatur.